Baik, untuk materi kita pada kesempatan ini kita akan belajar soal multiple sentence. Jadi multiple sentence itu adalah soal kalimat lebih dari satu. Jadi materi yang sebelum-sebelumnya itu untuk mengerjakan soal kalimat yang hanya ada satu subjek dan satu verb. Intinya kalau kalimat atau soal yang kemarin itu hanya membahas soal satu kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar soal dua kalimat atau lebih. Jadi materinya adalah multiple sentence. Nah, berbicara Ya. tentang kalimat lebih dari satu, itu sama saja kita akan membuat atau menghubungkan kalimat. Dan ketika kita mau membuat kalimat lebih dari satu, kita harus menggunakan penghubung. Dan penghubung dalam bahasa Inggris itu adalah konektor. Konektor dalam bahasa Inggris itu bermacam-macam. Salah satunya yang akan kita pelajari adalah penghubung yang namanya koordinat konektor. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan kalimat dengan koordinat konektor. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih penghubung koordinat konektor. Nah, kita lihat di sini. Kita akan belajar pertama pengenalan dan fungsi koordinat konektor, cara penulisan dan penempatan koordinat konektor, dan juga nanti latihan soal. Ini adalah macam-macam penghubung yang jenisnya koordinat konektor. Yang pertama ada and, but, or, yet, so. Ya. And, but, or, yet, so. Kalau disingkat, ini and, but, or, yet, so, disingkat itu and boys, ya, singkatannya and boys. Kalau artinya kayaknya sudah tahu ya, ini artinya dan, tetapi, atau, namun, jadi. Dan ini adalah penghubung yang namanya koordinat konektor. Oke. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk penghubung kalimat. Jadi Anda harus bisa membuat kalimat karena nanti kan kita akan belajar menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, bagaimana cara menghubungkan kalimatnya? Pertama, tulis kalimat pertama. Ya. Kalimat itu SP. Kalau mau menulis kalimat yang kedua, jangan lupa kasih penghubungnya. Pilih salah satu, and, but, or, yet, so. Pilih salah satunya yang mana. Letakkan di tengah seperti ini. Dan jangan lupa dikasih koma ya. Di ini koma sepaket dengan penghubung koordinat konektor. CC itu singkatan dari koordinat konektor. Terus diikuti kalimat yang berikutnya. Ya. Ini John is tall, ini kalimat. Jane is short, kalimat juga ada dua berarti hubungkan. Ini penghubungnya but, harus ada komanya. He will do it or you will do it, ini penghubungnya. I'm very hungry so I eat. Nah, itu cara menghubungkan kalimat dengan koordinat konektor. Silakan ada pertanyaan mungkin untuk cara menghubungkan kalimat dengan koordinat konektor, Miss Turyati. Berarti kalau misalnya itu kan konektor, terus kalau misalnya kalimatnya ada tiga, berarti itu koordinat konektornya ada dua apa gimana? Iya, betul sekali. Nah, ini kan kalimatnya dua. Kalau mau Mm-mm. membuat kalimat yang berikutnya ya harus ditambah konektor lagi. Jadi konektornya kalau kalimatnya tiga, berarti konektornya dua. John is tall, Terus koma, but Jane is short, koma, cukup itu. penghubung lagi. Cukup. Oh, iya. Sebenarnya sih Berarti di kita, situ cukup. ya gimana Miss? Iya. Iya, berat. Kita intinya kalau mau membuat kalimat harus ada penghubungnya. Mau kalimatnya berapa ya tetap harus dikasih penghubung lagi. Misalkan mau bikin tiga kalimat ya boleh, empat kalimat boleh, terserah mau berapa. Yang penting jangan lupa Iya. harus dihubungkan sebelum dan setelah kalimat tersebut. Terus apa lagi Miss Triati? Berarti di situ kalimatnya cukup simpel aja ya, cuman ada subjek, terus verb,
terus langsung itu yang koordinat konektornya langsung subjek lagi, terus itu apa namanya Verb. verb, terus Iya. ada Mm-mm. Iya, kalau untuk masalah kalimat, intinya kan kalimat itu subjek predikat. Tapi kalau mau dilengkapi ya boleh aja, misalkan subjek, predikat, objek, terus keterangan. Tapi kalau misalkan kalimatnya kira-kira subjek dan verb itu sudah cukup, sudah bisa dipahami ya nggak apa-apa, cuma subjek predikat. Karena kan inti kalimat di subjek dan predikat itu. iya Misalkan iya iya John is tall in my family, misalkan gitu kan. But iya Jen iya is iya short iya in her family gitu. Itu kan objek atau keterangan kan hanya untuk tambahan saja. Kalau diperlukan ya tambah, kalau nggak diperlukan ya nggak usah ditambahkan. Tapi iya kan iya yang buat paling penting, pemanisnya. iya, yang paling penting kan kita mengetahui kalimat tersebut sudah SPSP kan, sudah lengkap. Iya iya. Oke, terus Miss Rere silahkan ada pertanyaan mungkin untuk cara menghubungkan kalimat dengan koordinat konektor. Belum, Mister. Ya. Nah, sekarang kita melihat contoh yang salah ya. Saya ingin Miss Turyati menganalisa kesalahannya di mana. Di situ ada John is tall but Jen is short. Itu kesalahannya di mana, Miss Turyati? Ini Ya, kira-kira kesalahannya ada komahnya ya, tidak ada iya, komahnya. iya betul sekali tidak ada komanya sebelum but ya. Jadi jangan lupa Ya, harus ada komanya ketika kita menggunakan penghubung yang koordinat konektor. Baik, koordinat konektor. terus yang kedua, Miss Rere, coba kesalahannya di mana? Gak ada kata penghubungnya. Iya, nggak ada kata penghubungnya di situ, hanya ada koma saja ya. Oke, terus yang ketiga, Miss Turyati. Itu eh, tidak ada tidak ada itunya ya, subjeknya. Iya, tidak ada subjeknya. Subjek kalimat pertama atau kalimat yang kedua? Yang kedua, Iya, benar sekali. Jadi di situ setelah so langsung diketik kata kerja makan. Jadi siapa yang makan nggak ada kan ya? Gitu. mhm. Terus yang terakhir, Miss Rere, coba kenapa kok itu tidak tepat kalimatnya? Penghubungnya di depan, bukan setelah koma. Iya, penghubungnya itu penempatannya tidak tepat, berada di awal kalimat ya. Jadi kalau koordinat ya letaknya di antara kalimat pertama ke kalimat berikutnya. Jadi nggak bisa di depan. Oke, terus fokus ya. Sebagai catatan di sini pertama penulisan dan penempatan konektornya. Nulis konektornya nanti harus ada komanya tidak, penempatannya harus di mana nih, di depan atau di tengah. Terus yang kedua adalah struktur kalimat yang dihubungkan. Nah, pola kalimatnya udah lengkap belum? Sudah SP belum? Kalau sudah semuanya ya berarti tidak ada masalah. Nah, ini contoh lagi kalimat yang tidak tepat penghubungannya. Ini yang pertama, tidak ada komanya. Penulisannya benar, ini apa? Penempatannya benar di tengah, tapi komanya nggak ada. Kalau yang ini, yang kedua ini nggak ada penghubungnya, cuma ada koma. Kalau ini penempatan penghubungnya di depan. Kalau yang terakhir ini nggak ada subjeknya di kalimat kedua. Ya, baik itu udah selesai. Nah, sekarang kita lihat ini ada soal TOEFL. Ketika kita mau mengerjakan soal TOEFL, kita pertama identifikasi soalnya dulu. Kira-kira kalimatnya itu pendek atau panjang. Kalau kalimatnya pendek, biasanya soalnya cuma satu kalimat. Subjeknya satu, predikatnya satu. Tapi kalau soalnya kok panjang, kemungkinan kalimatnya dua. Kalau kalimatnya dua ya harus ada penghubungnya. Terus berikutnya kita analisa kata kerjanya. Kalau ada dua kata kerja ya berarti kalimatnya ada dua. Nah kita lihat ini Venus, ini nama planet, berarti
Ini benda. Kalau ada benda di awal kalimat, ini adalah subjeknya. Setelahnya ada to be. To be itu pasti kata kerja, berarti ini kalimat. Nah, setelahnya ada koma di sini ya. Dan setelah koma ada kata are. Ini kata kerja, berarti ini subjek. Are subjeknya pasti jamak. Ini ranks jamak. Berarti kesimpulannya ketika ada dua kata kerja berarti kalimatnya dua. Nah, kalimat kan harus dihubungkan. Penghubung apa yang berada di tengah dan sebelumnya ada koma. Ya, materi yang tadi ya. Terus kalau sudah tahu eliminasi pilihan ganda yang nggak ada penghubungnya. A sama C. Jadi tinggal B sama D. Tapi kita harus jeli. Ini cuma kurang apa ini di sini? Ya kan? Subjek sudah ada, verb sudah ada, berarti cuma kurang penghubung ya. Nah, B ini nggak tepat karena ada subjek lagi ini ada D, padahal sudah ada subjek. Jadi yang tepat yang delta. But its mountain ranks. Jadi its ini cuma kata sifat, nggak perlu diperhatikan. ITS ini kata sifat. Ini sebagai kepemilikan benda ini. Jadi Venus diganti sama kepemilikan its, ya. Kayak my, your, our itu kepemilikan itu cuma kata sifat. Jadi anggap aja nggak ada. Nah, itu untuk contoh soal. Nah, berikutnya di sini ada contoh kalimat lagi panjang. Nah, kita lihat di sini ada kata so. Berarti setelah so harus ada kalimat. Nah, apa yang kurang setelah so ya kurangnya subjek predikat karena ini cuma keterangan semua ini. In area ini keterangan, with sampai belakang juga keterangan. Ya, yang subjek predikat yang mana di pilihan ganda? Ini kata keterangan, ini kata kerja berarti subjeknya nggak ada. Yang A incorrect. Yang ini subjeknya nggak ada, baru ada verb satu ing dan to be-nya juga nggak ada. Yang C ini subjek, ini kata kerja, ini keterangan. Jadi yang tepat yang C. Kalau yang D its natural start ini cuma subjek karena kalau ini kata sifat berarti belakang ini kata bendanya ya. Ini satu kesatuan. Jadi kalau jawabannya D ya baru ada subjek saja. Nah, itu. Silakan. Sekarang saya ingin Mister Yati untuk menjawab soal ini ya. Ini coba perhatikan ada berapa subjek. Kalau subjeknya dua berarti kalimatnya ada dua dan harus ada penghubungnya. Iya, Kira-kira jawabannya apa Mister Yati? itu B sepertinya ya. Iya, jawabannya adalah B karena di sini ada dua kata kerja forgot sama got. Berarti tengahnya isi penghubung. Yang penghubung yang di tengah ada komanya ya cuma and, but, or, yet, so. Jadi yang tepat jawabannya B. Kalau A itu keterangan, kalau C itu keterangan, kalau D itu juga keterangan. Keterangan kan nggak bisa menghubungkan kalimat. Oke, terus sekarang exercise 5. Di sini kita akan belajar menganalisa kalimatnya korek atau incorrect ya. Fokus pada materi yang sedang kita pelajari. Pertama, cari penghubungnya. Kalau sudah Iya. ketemu penulisannya benar enggak di tengah dan ada komanya. Terus cek subjek predikatnya kiri dan kanan. Cek subjek dan predikatnya kiri dan kanan penghubung. Saya contohkan nomor 1. Ini korek. Ini penghubungnya sudah tepat. Subjeknya the lawn, predikatnya needs. Oke, nggak ada masalah. Sekarang belakang it subject will turn ini verb. Jadi nomor 1 nggak ada masalah. 2 ini incorrect. Penghubungnya ini udah tepat. Sekarang tinggal subjek verbnya. Ini subjek, ini verb, belakang. Ini subjek, ini kata sifat. Ini keterangan, berarti ini kata kerjanya belum ada. Jadi nomor 2 incorrect karena kurang verb. Jadi harusnya ditambah to be nih. It is, here we go. Jadi kalau setelah subjek diikuti kata sifat harus dihubungkan sama to be. Gitu ya. Nah, silakan coba dikerjakan dulu 3 sampai 7. Ini fokus sama penghubungnya mana. Kiri kanan harus kalimat SPSP. Penghubungnya mana? Itu ya. Nah, 1 menit.
Oke, sudah selesai belum? Ya, sudah. Sudah. Oke, kita koreksi nomor 3 ini jawabannya adalah incorrect. Incorrectnya itu di bagian kalimat keduanya. Ini. Jadi di kalimat kedua itu kurang subjek karena setelah so ini langsung ed ya. Ed kan kata kerja verb Iya. kedua. Jadi subjeknya nggak ada. Jadi kalau mau benar ya mungkin ditambahkan subjek apa I, you, we, they yang kira-kira kalimat pertama sama kalimat kedua itu meaningnya bisa dipahami. Terus nomor 4 ini jawabannya correct. Ini penghubungnya and. Ini kata kerja pertama. Has been cut. Ini kata kerja kedua. Have been sewn. Jadi nggak ada masalah. 5 ini incorrect karena penghubungnya nggak ada. Kalau kata kerjanya ada ini took sama did not feel. Nomor 6 ini correct. Ini penghubungnya. Ini kata kerjanya must be paid. Yang ini will be turned. 6 correct. 7 ini incorrect. Ini penghubungnya so. Komanya nggak ada. Ini kata kerja pertama broke. Ini got kata kerja yang kedua. Gitu ya. 8 sampai 10 langsung saja Mister Yati. Nomor 8 correct incorrect. Nomor 8 ya. Ya nomor 8. Nomor 8 incorrect. Oke, incorrectnya di bagian penghubung atau di bagian kalimat. Ini kan di sini ada 3 subjek ya. Oke, ya berarti Terus yang di ya coba untuk penghubungnya nggak ada yang, masalah. yang kurang penghubung 1 ya. Coba penghubungnya yang mana? Coba penghubungnya ketemu belum? Ini berat. Oh iya. Ini penghubungnya ya. Terus Coba cek kalimat sebelah kiri, kata kerjanya mana? yang did. Iya, did not cost ya, ini kata kerjanya. Berarti ini kalimatnya. Sekarang kalimat kedua, subjeknya mana, Miss? Kalimat Yang setelah it. but. Nah, apa ya? Yang it. Ini oke, ini subjeknya ada berapa nih setelah but? Oh Ada iya, berapa? Ada ada 2. dua. Eh, Iya kan? iya. Berarti kan kalimat kedua incorrect karena ada dua subjek. Jadi subjek itu kan harus menggunakan kata benda. Nah ini the quality, ini kata benda karena ada awalan the. Tapi ada kata benda lagi nih pakai pronoun it. Jadi ada dua subjek. Jadi harusnya salah satunya yang dipakai. Kalau nggak pakai the quality ya pakai it gitu ya. Oh iya. Ini kata Iya, iya. kerjanya. Iya. Mm-mm. Oke, terus yang nomor 9 ini ada 3 kalimat nih. Hati-hati. Coba Miss Rere silakan. Penghubungnya mana? Kalimatnya sudah SPSP belum? Correct. Korek ya. Iya. Ini penghubungnya and untuk penghubungan kalimat pertama ke kalimat kedua. Kata kerjanya ini cap, ini juga cap, ini belakang cuma objek. Kalimat kedua ke kalimat ketiga penghubungnya adalah but. Ini kata kerjanya was covered. Ini cuma keterangan. Ya. 10 ini juga ada 3 kalimat. Hati-hati. Miss Turyati silahkan. Jawabannya correct atau incorrect. Nomor 9 ya, Mister. Nomor 10. Oh, nomor 10. Incorrect. Incorrect. Incorrectnya di kalimat atau yang di penghubung. Di penghubung. Oke. Kalau kalimat pertama ke kalimat kedua nggak ada masalah, Miss ya. Iya, nggak ada. Ini so penghubungnya, ini kata kerjanya has delivered. Ini kata kerja yang kalimat kedua is not going to arrive. Nah, ini kalimat yang ketiga nggak Tiganya. ada penghubungnya ya. Tiganya. Penghubungnya, iya. Iya. Oke. Terus 3 sampai 6. Terakhir nih ya, coba Miss Rere nomor 3 sama kayak tadi, correct incorrect. Incorrect. Ya, incorrectnya kenapa Miss Rere?
Nggak ada penghubung. Betul sekali, nggak ada penghubung, ini cuma pakai koma. Kata kerjanya coba yang kalimat pertama mana? Gimana, Mister? Kata kerja kalimat pertama ini yang mana kata kerjanya? Coba sebutkan. Are trying. Iya, are trying. Kalimat kedua kata kerjanya mana? Has been. Iya, has been. Oke. Terus nomor 4, Miss Turyati. Correct atau incorrect? Halo, Ya, silakan Miss Turyati nomor 4. incorrect. Iya, incorrect. Incorrectnya kenapa Miss Turyati? Incorrectnya kalimatnya atau penghubungnya? Anu penghubungnya ada di depan. Iya, benar sekali. Oke, penghubungnya itu pakai so, harusnya berada di setelah koma ya. Iya. Terus nomor 5, Miss Rere. Nomor 5, correct atau incorrect? Incorrect. Iya, incorrectnya kenapa incorrect? Penghubung Verbnya. verbnya, verb yang pertama atau verb yang kedua yang enggak ada? Yang kedua. Oke, coba penghubungnya enggak ada masalah. Nah, ini kalimat pertama kata kerjanya will, warn. Ini kata kerjanya. Jadi kalau ketemu will, would itu pasti kata kerja sama belakangnya. Nah, ini may, require, ya kan? Ini kata kerjanya ini, Miss. Ya, ini modal sama dengan will. Jadi nomor 5 ini jawabannya correct. My require. Pokoknya kalau kalimat itu sudah terstruktur, ini kalau pertama subjek ya kata keduanya ya pasti verbnya. Ini belakang objeknya. Ini cuma keterangan sampai ke belakang. Di nomor 5 jawabannya correct. Terus terakhir nomor 6, Miss Suryati. Incorrect. Incorrect. Incorrectnya kenapa ini? Di ini kedua, kalimat kedua tidak ada subjeknya ya. Iya benar sekali, ini penghubungnya yet. Setelah yet langsung is ini kata Hmm. kerja, berarti subjeknya nggak ada. Oke. Terus kalau yang nomor 7 ini jawabannya adalah correct ya. Ini kata kerjanya rank sama was not able to get. Ini kata kerjanya, ini penghubungnya. 8 ini jawabannya correct. Ini kata kerjanya was found dan ini kata kerjanya had been removed. 9 ini incorrect karena penghubungnya di depan. Harusnya di sini. Nah, terus yang nomor 10 ini jawabannya incorrect karena nggak ada penghubungnya. Oke ya. Baik, jadi itu adalah materi tentang koordinat konektor and but or yet. So, jadi materi yang berikutnya nanti tentang adverb clause connector. Jadi konektor itu nggak cuma satu, tapi ada lebih dari satu. Yang kedua nanti kita akan belajar koordinat apa adverb clause connector. Itu cuma istilah. Nah, kalau yang ini nanti buat di rumah dikerjakan ya. Ini materi review dari skill 1 sampai skill yang kemarin yaitu past participle. Jadi materi yang and but or yet so belum ada ini. Jadi nanti bisa dikerjakan di rumah, besok kita bahas. Baik, cukup ya untuk kelas kita. Ya. Silakan ada pertanyaan, Miss Berarti yang Rere. ini sudah di Ya, gimana Miss Turyati? grup ya. Iya, ini di grup sudah saya share untuk itunya apa namanya eh, filenya. Jadi tadi kan ini sudah dikerjakan, ini sudah, tinggal review
materi yang pertama dulu sampai materi terakhir kemarin yang past participle. Ini tugasnya cuma melengkapi kalimat, mungkin kurang subjek, mungkin kurang verb. Untuk materi yang sudah kita pelajari, skill 1, kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Skill kedua, materinya tentang keterangan kayak in, add on, itu cuma tambahan kalimat saja. Skill ketiga itu tentang verb 1 ing. Skill keempat tentang verb ketiga, past participle. Ya, jadi ini cuma ngisi kurangnya apa. Ini nomor 1 yang kosong paling depan. Ini ada ed, ya ini pasti verb. Ini verb kedua, ini kata benda di belakang, ini namanya objek. Kalau sudah ya ini cuma keterangan. Between ini preposisi, berarti ini keterangan. Berarti subjek harus pakai kata benda. Cari kata benda saja, jawabannya A. Kalau ini ada kata kerjanya, nanti double. Kalau ini because of, ini keterangan. Keterangan kan bukan subjek. Ini ada kata kerja was. Itu ya. Jadi nanti bisa kerjakan 2 sampai 10. Ini ya. Besok tinggal dibahas. Baik, saya kira cukup untuk kelas kita, dan sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.